Bapak, Ibu, saudara-saudari kalian, saya akan memaparkan tentang menanggulangi apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari terpaksa mandi malam dengan air yang dingin. Sebenarnya kalau kita tahu caranya agar tidak ada efek samping yang buruk, efek samping yang tidak baik, supaya terhindar dari hal tersebut, maka saya memberitahukan caranya agar Bapak Ibu tetap sehat-sehat saja walaupun terpaksa mandi malam sampai beberapa kali, bahkan sering. Saya dari SMP tahun sekitar 1976-77 hingga sekarang sering mandi malam. Bersyukur pada Tuhan, tidak ada sakit rematik, encok, tidak ada. Usia saya sekarang sudah 61 tahun, udah lansia ya. Tidak ada penyakit encok walau sering mandi malam. Bukan saya menyombongkan diri atau menantang, bukan. Tetapi ada trik yang bisa Bapak Ibu saudara-saudari tiru, saudara-saudari terapkan ya. Begini, kadang kita terpaksa mandi malam, terpaksa misalnya pulang dari kerjaan terlalu sore atau dari bepergian terlalu sore, sedangkan badan terasa sumpek, kumuh ya. Kalau nggak mandi nanti tidur nggak enak, jadi harus mandi. Dan ada beberapa orang, banyak orang dengan cara mandi air hangat ya. Tapi kalau sering kita pulang sore sampai rumah udah menjelang malam karena kerjaan, karena sesuatu hal, terus terang saya kadang malas masak air dan lebih sering saya mandi malam. Caranya, keringat kita harus kering terlebih dahulu dari badan, dari tubuh kita. Jangan berkeringat kita mandi air dingin. Tidak apa-apa begini. Ketika kita badan sudah tidak berkeringat lagi, pada waktu kita mau nyiramkan air dingin ke badan kita, itu tarik napas terlebih dahulu. Tarik napas, kita tahan pelan-pelan ya, tarik kira-kira 3 detik, kita mandi. Napas kita tahan, kita mandi. Dan pada saat menyiram ini, kita pusatkan pikiran kita, oksigen yang ada di paru-paru kita ini, kita bayangkan kita oper ke daerah yang disiram air tadi, yang terasa dingin. Bahkan kalau ada badan kita terasa sakit, kita tarik napas kita oper oksigen tadi, napas kita ya, ke daerah-daerah yang terasa dingin atau yang terasa sakit mungkin. Dan seperti itu, setelah kita siram air, baru beberapa timba ya kita siram atau pakai pancuran, baru kita embuskan lagi napas kita, kemudian kita tarik lagi, terus pusatkan pikiran, seolah-olah kita menyerang rasa dingin itu dengan oksigen yang kita isap melalui paru-paru tadi. Jadi kita berulang-ulang kita gitu kan, dan dengan tarikan napas tadi, oksigen ke paru-paru kita, itulah yang mengantisipasi daripada rasa dingin tadi, sehingga badan tidak terasa dingin tetapi enak, sejuk. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, itu saya lakukan mulai saya dari SMP tahun 1976 hingga sekarang, sudah menjelang tahun baru ini ya. Ini tanggal 25 Desember ini, hari Natal ini. Jadi hari Natal 25 Desember sekarang ini, jadi sudah 61 tahun Bapak Ibu usia saya. Saya sering mandi malam ya. Saya bersyukur pada Tuhan dan terhindar dari penyakit rematik, penyakit yang katanya rusak badan ya. Jadi
jadi encok, ada yang bilang encok, rematik. Jadi itu terhindar, ya, terhindar daripada tubuh saya, terhindar karena saya memang dari SMP sering melakukan mandi malam hingga sekarang. Dan saya juga ketika mau mandi, ya, mau saya siram air, karena dulu pakai gayung, nggak pakai pancuran untuk menyemprot badan, tidak. Jadi saya siram, saya tarik nafas, saya tahan, saya siram, dan seperti itulah berulang-ulang. Nah, kemudian saya buangkan oksigennya lagi, saya tarik nafas, ya, sebelum menyiram badan. Begitulah berulang-ulang. Jadi kalau kita pakai pancuran, ya udah tarik nafas, ya kita tahan, seolah-olah kita mengoper oksigen tadi ke seluruh badan. Jadi oksigen yang kita isap inilah yang mengantisipasi daripada rasa dingin tadi, dan badan menjadi segar hingga kita terhindar daripada efek samping yang buruk daripada rasa dingin tadi. Jadi kita tetap merasa segar, dan ini sudah terbukti bagi diri saya sendiri. Jadi semoga Bapak Ibu saudara-saudari terhindar dari yang namanya sakit rematik atau encok jika mandi malam. Tetapi ada juga yang dia sabar, dia mau mandi malam dengan menggunakan air hangat. Ini juga bagus, tidak apa-apa. Tetapi seandainya kita tidak memasak air, ya kan, kita mau langsung, lakukanlah dengan yang saya lakukan tadi. Kalau saya dalam hidup saya mungkin kalau mandi air hangat ya, paling banyak 5 kali dalam hidup saya yang saya ketahui, ya, paling 5 kali, nggak lebih. Lainnya air dingin saya mandi. Saya memang sering mandi malam karena saya sering pulang sore. Kalau sekolah juga seperti itu, ya kan, pulang nanti jam 2:30 sampai rumah, tidur, bangun udah jam 5, nanti antri mandi karena banyak dalam keluarga waktu itu kan. Jadi saya milih yang belakangan saja. Saya lakukan seperti yang saya utarakan tadi, dan bersyukur pada Tuhan sampai sekarang badan saya terhindar dari penyakit encok dan rematik, ya. Semoga Bapak Ibu mencoba dan tidak usah ragu, dan gunakanlah badan ini untuk yang terbaik. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari tetap sehat walafiat. Amin.